Ya, Bapak dan Ibu, kita mulai aja ujian sesi kedua sekaligus terakhir di Firman ini. Kita bertahap aja, tidak 1 hari penuh gitu ya, menyesuaikan dengan uh, kondisi waktu dari masing-masing dosen. Gitu. Pada sesi ini kita akan ujian proposal mahasiswa atas nama Imade Ardi Sudestra, angkatan 2024. Gitu. Mengambil topik atau judul pengembangan model deep learning untuk klasifikasi artikel ilmiah berdasarkan tujuan pengembangan berkelanjutan (SDGs) dengan menggunakan model buat Ardi. Presentasinya nanti 15 menit ya, Hmm, apa yang mau dikerjakan, hmm. kemudian latar belakangnya kenapa kebermanfaatannya, terus bagaimana metodologinya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab pendalaman. Ya, Hmm. gimana Ardi? Siap ya? Siap, Bapak. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, silakan Ardi. Baik, terima kasih, Bapak. Sebelumnya, selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imade Adi Sudestra, mahasiswa program Pasca Sarjana Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam ujian proposal saya hari ini. Nah, yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Gede Aris Gunadi, SSI Mkom, sebagai Ketua Penguji dan sekaligus sebagai dosen pembimbing pertama saya. Eh, dan yang kedua yang saya hormati Bapak Dr. Putu Hendra Putra Eskom, MCS, selaku dosen pembimbing kedua. Yang ketiga, yang berhalangan hadir, Profesor Dr. Saryasa, MSc, PhD. Beliau selaku penguji pertama saya. Dan yang keempat, Ibu Dr. Lohjoni Erawati Dewi ST, MPD, selaku dosen penguji kedua. Dan yang saya hormati juga Bapak Made Gede Sunaryo, selaku Kepala Program Studi Ilmu Komputer. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul pengembangan model deep learning eh, untuk klasifikasi artikel ilmiah berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan menggunakan bot. Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya memulai dengan membahas terlebih dahulu mengenai SDGs. Nah, SDGs adalah serangkaian tujuan global yang disepakati oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 dengan target pencapaian hingga tahun 2030. Nah, tujuan utama dari SDGs ini adalah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dunia, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga kerusakan lingkungan. Nah, SDGs ini terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama itu ada tanpa kemiskinan, yang dimana tujuan SDGs ini mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Yang kedua itu tanpa kelaparan, yang dimana tujuannya untuk menghapuskan kelaparan dan memastikan akses pangan yang cukup dan bergizi. Begitupun seterusnya sampai SDGs 17. Nah, SDGs ini bukan hanya menjadi acuan bagi negara-negara dalam merancang kebijakan, namun memberikan landasan bagi dunia akademis untuk mengarahkan penelitian dan inovasi mereka pada masalah-masalah global yang membutuhkan solusi segera dan terukur. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu dosen penguji, selanjutnya kita lihat data yang ditampilkan pada slide ini, kita dapat mengamati fenomena yang menarik mengenai kontribusi Indonesia dalam kancah penelitian di dunia. Nah, berdasarkan data dari Simago JR, Indonesia berada pada peringkat ke-9 di kawasan Asia dengan hampir 450 dokumen ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah, namun dalam hal ini, bagaimana kita dapat mengarahkan penelitian-penelitian ini untuk memberikan dampak langsung pada pada pencapaian SDGs.
Nah, banyak penelitian yang terpisah dari isu-isu global yang paling mendesak, sehingga perlu ada sistem atau model yang memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan dan menyaring artikel ilmiah ini berdasarkan relevansinya terhadap SDGs tadi. Nah, inilah yang menjadi melatar belakangi pengembangan model deep learning yang akan saya bahas dalam penelitian ini dan mengklasifikasikan artikel ilmiah dengan baik. Nah, jadi solusi yang ingin saya capai dalam penelitian ini adalah mengembangkan sebuah model otomatis untuk mengklasifikasikan artikel ilmiah berdasarkan SDGs, tentunya dengan akurasi yang tinggi. Nah, mengingat jumlah artikel yang terus berkembang setiap tahunnya, proses klasifikasi manual ini menjadi sangat tidak efisien, terutama ketika artikel-artikel ini harus dipetakan ke dalam kategori SDGs yang lebih spesifik. Nah, dengan solusi ini diharapkan model dapat mempermudah pencarian pengelompokan artikel ilmiah yang sebelumnya dilakukan secara manual dan sangat memakan waktu. Nah, model ini juga akan meningkatkan aksesibilitas terhadap artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan SDGs. Nah, jadi pertanyaan yang muncul adalah metode atau teknologi apa yang akan kita gunakan untuk membangun untuk model klasifikasi otomatis ini. Dari beberapa literatur dan teknologi yang ada saat ini, ada dua metode utama yang dapat digunakan untuk membangun model klasifikasi artikel ilmiah berdasarkan studi. Nah, yang pertama itu ada machine learning yang dimana memungkinkan model untuk belajar dari data dan mengklasifikasikan teks ke dalam kategori SDGs berdasarkan pola dalam data pelatihan. Nah, beberapa contoh algoritmanya itu ya ada KNN, noise bias, SVM, dan algoritma lainnya. Yang kedua ada deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk secara otomatis mempelajari pola dalam data tanpa mendefinisikan fitur secara eksplisit. Sebagai contoh itu ada CNN, RNN, dan RCNN, dan algoritma lainnya. Nah, namun dalam penelitian ini saya memilih untuk menggunakan model transformer khususnya BERT atau kepanjangannya Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Nah, adapun batasan masalah pada usulan proposal saya kali ini, yang pertama itu model yang dikembangkan ini hanya akan melakukan klasifikasi artikel ilmiah ke dalam 16 kategori SDGs yang tersedia dalam dataset. Nah, penelitian ini tidak mencakup SDGs 17 karena ketidakadaan data. Nah, yang kedua, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah BERT, Bidirectional Representation from Transformer, dengan khususnya pendekatan fine tuning dengan tugas klasifikasi teks SDGs. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada teks bahasa Inggris saja, dengan bahasa Inggris yang digunakan juga dalam dataset yang telah dipilih. Nah, penelitian ini hanya fokus eh, pada klasifikasi abstrak ilmiah dan tidak mencakup konten artikel secara keseluruhan. Nah, kemudian dapat dirumuskan masalah dalam usulan penelitian ini yaitu bagaimana merancang arsitektur alur kerja machine learning untuk melakukan klasifikasi abstrak artikel ilmiah ini ke dalam 16 SDGs. Yang kedua, sejauh mana model BERT ini yang telah di fine tuning mampu menghasilkan performa yang optimal dengan menghasilkan akurasi, presisi, recall, dan event score yang baik. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan teknik penanganan ketidakseimbangan kelas untuk meningkatkan performa model klasifikasi terutama pada kelas yang minoritas. Nah, dari situlah usulan penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama itu merancang dan mengimplementasikan alur kerja machine learning untuk klasifikasi abstrak artikel ilmiah ke dalam 16 kategori SDGs. Meningkatkan aksibilitas artikel ilmiah berdasarkan SDGs di Universitas Pendidikan Nasional. Kebetulan di sini tempat saya bekerja dan akan saya eh,
modelkan di sini. Yang ketiga, mengimplementasikan dan melakukan fine tuning pada model BERT untuk mendapatkan performa klasifikasi yang optimal. Yang keempat, menganalisis aktivitas teknik penanganan ketidakseimbangan kelas dan meningkatkan performa prediksi model pada kategori SDGs yang minoritas. Nah, berikut adalah kajian pustaka yang sudah saya baca berdasarkan penelitian terdahulu. Telah dilakukan beberapa pendekatan yang relevan terhadap klasifikasi artikel ilmiah menggunakan teknologi deep learning, terbukti telah efektif seperti penelitian Sassini dan kawan-kawan tahun 2022 yang mengklasifikasikan artikel ilmiah di bidang AI dengan menggunakan database dari Scopus dengan jumlah database itu 2 juta, menggunakan model BERT dan menghasilkan akurasi 96,5. Yang kedua itu ada penelitian dari Ghosh dan Chopra tahun 2021 dengan mengklasifikasikan artikel ilmiah ke dalam 7 kelas bidang ilmu komputer. Datasetnya menggunakan dataset abstrak dengan jumlah data 16.800 dengan menggunakan model varian BERT, tapi memiliki yang berbeda, yaitu Roberta dengan akurasi mencapai 93%. Di antara itu penelitian dari Mereh Angin dan kawan-kawan tahun 2022 yang melakukan klasifikasi artikel ilmiah ke dalam SDGs juga, tapi hanya 15 SDGs dengan menggunakan dataset 89.000 dan membandingkan BERT dan Roberta. Nah, berikut adalah arsitektur yang saya gunakan. Arsitektur BERT base yang saya gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada komponen input embedding, yang di mana teks akan diubah menjadi vektor numerik melalui tokenisasi dan positional encoding yang ditambahkan untuk memberi informasi urutan kata. Selanjutnya ada encoder block yang di mana terdapat 12 blok yang masing-masing bloknya terhadap memiliki attention 12 attention head. Nah, setiap blok ini akan memproses teks menggunakan multi-head attention untuk menangkap hubungan antar kata dan feed forward untuk memproses lebih lanjut. Nah, di sana juga ada multi-head attention yang di mana setiap attention head memfokuskan perhatian pada bagian berbeda dari kalimat yang memungkinkan model untuk menangkap berbagai jenis hubungan dan konteks. Nah, selanjutnya ada feed forward network yang mengelola informasi lebih dari 3.072 unit tersembunyi yang mengekstraksi fitur secara kompleks. Dan output layer, setelah proses encoder block, model akan menghasilkan output melalui layer linier untuk prediksi ataupun klasifikasi. Nah, total parameter dari BERT base ini adalah 110 juta parameter, yang dimana ini memberikan kapasitas yang sangat besar untuk memahami konteks teks secara mendalam. Nah, berikut adalah alur metode penelitian saya yang dimulai dengan studi literatur, yang dimana saya melihat dan membaca studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan akuisisi dan analisis data, dilanjutkan dengan pra-pemrosesan data, dan dilanjutkan dengan pemodelan utama, yaitu fine tuning BERT, dan selanjutnya melakukan evaluasi model, dan yang terakhir itu ada analisis dan penarikan kesimpulan. Nah, berikut adalah dalam penelitian saya ini, saya menggunakan OSDGs Community Dataset yang dikumpulkan dari proyek Citizen Science Global, yang dimana dataset ini berisi 43.000 kutipan teks yang diambil dari beberapa dokumen terbuka seperti publikasi ilmiah, laporan, kebijakan, dan dokumen berkaitan dengan PBB. Nah, setiap kutipan teks ini telah diberi label oleh relawan pada platform OSDG website untuk menandai relevansinya dengan SDGs. Namun, tidak semua data langsung saya gunakan. Saya melakukan penyaringan data untuk memastikan hanya data yang berkualitas yang akan digunakan pada model ini. Yang pertama itu teks dengan skor kesepakatan agreement di bawah 0,6 akan dihapus karena menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penentuan label. Nah, selain itu, teks yang lebih banyak mendapat suara negatif daripada suara
positif dari relawan juga akan dihilangkan. Nah, penyaringan ini memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih model adalah data yang jelas dan konsisten, sehingga nantinya klasifikasi model dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Nah, setelah disaring, data ini menjadi dibagi 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk pengujian dengan menjaga proporsi seimbang setiap kelasnya. Nah, setelah penyaringan, saya menganalisis distribusi dataset yang hasilnya saya menemukan bahwa ada ketidakseimbangan jumlah sampel per kategori SDGs. Sebagai contoh, yang di SDGs 16 itu sangat memiliki banyak data, hampir 3.000 lebih data dari SDGs 16 berbanding terbalik dengan SDGs yang lainnya sebagai contoh SDGs nomor 12 ini. Nah, untuk mengatasi ketidaksamaan data tersebut, saya menggunakan teknik upsampling, yang dimana upsampling ini dilakukan dengan cara menduplikasi data kategori yang sedikit, agar jumlahnya setara dengan kategori yang lebih banyak. Nah, setelah proses ini, semua kategori SDGs memiliki jumlah sampel yang seimbang, yang sebanyak totalnya itu 3.076 per kelas. Nah, dengan ini, model diharapkan dapat dilatih dengan data yang lebih berimbang, sehingga dapat menghasilkan klasifikasi artikel dengan lebih adil, terutama untuk kategori kelas yang kurang terwakili. Nah, selanjutnya pada training model, pada penelitian ini proses pelatihan BERT model dibagi menjadi dua tahap pelatihan. Yang pertama itu ada pre-training, dan yang kedua itu ada tahap fine tuning. Nah, pada tahap pre-training ini, BERT dilatih menggunakan teknik utama yang dinamakan itu NSP atau Next Sentence Prediction dan MLM, Large Language Model. Nah, NSP ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kalimat. Sedangkan MLM membantu model belajar representasi kata berdasarkan konteksnya. Nah, data yang digunakan pada tahap ini berasal dari sumber yang besar seperti Wikipedia atau buku corpus yang memungkinkan model sudah memahami bahasa secara umum. Nah, selanjutnya, pada tahapan tanding, model yang dilatih pada data besar ini disesuaikan kembali dengan tugas spesifik, yaitu klasifikasi artikel ilmiah ke dalam SDGs. Nah, pada tahap ini, model dilatih menggunakan dataset atau SDG Community Dataset yang telah diproses dengan tujuan untuk memaksimalkan akurasi klasifikasi teks. Fine tuning dilakukan mengoptimalkan bobot model agar dapat menghasilkan prediksi akurat berdasarkan konteks SDGs. Nah, proses ini memungkinkan BERT yang telah di-train untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penelitian yang mengklasifikasikan artikel ilmiah sesuai dengan kategori SDGs yang relevan. Nah, untuk mengevaluasi model yang saya gunakan ini pada usaha penelitian ini, saya menggunakan metode confusion metric berupa precision, recall, dan advanced score. Nah, kemudian dari confusion metric ini mendapatkan hasil performansi dari sebuah model. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Bapak Ibu. Eh, untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Ketua Penguji, Bapak Igede Aris. Iya, iya, terima kasih Bapak Ardi. Nanti presentasinya mungkin di kesempatan berikutnya mungkin lebih diatur ya, jadi tidak pesan membaca gitu, jadi uh, bisa lebih fokus dengan detail-detail yang sebenarnya menjadi core risetnya gitu ya. Hmm. Oke, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Mungkin tadi karena Prof. Sari telat datang, saya berikan kesempatan pertama ke Bu Lojoni dulu ya, Bu. Iya, nanti setelah itu baru Prof. Sari. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Aris atas kesempatannya. Ya, Ardi, Gitu. coba diperlihatkan dulu dari judulnya, pengembangan model deep learning untuk klasifikasi artikel ilmiah berdasarkan tujuan. Ya, jadi ada
16 kelas jadinya ya dari 17 SDG kan gitu ya Ardi ya. Ya, benar itu. Ya, kemudian metodenya itu cuma satu ya, BERT saja. Ya, menggunakan model BERT. Oke, kalau dibandingkan dengan tadi yang sebelumnya, ini tentu saja timpang ya. Em, Ya, mungkin bisa mempertimbangkan ya kalau apa namanya? Kalau mungkin anak S1 kan sudah gini aja gitu, pakai pakai apa? Pakai BERT gitu. Udah cuman satu. Ini juga nanti akan ya sedikit usaha. Kalau cuman satu doang nanti untuk publikasinya gitu loh, untuk apa namanya kan ada syarat publikasi. Jadi akan sedikit ya butuh usaha karena dari penelitian relevannya tadi itu udah ada justru yang membandingkan Bert dengan Roberta gitu. Jadi eh, turun jadinya dari penelitian relevannya itu. Sedangkan kita kan untuk tesis ini ya harus berbeda dengan skripsi S1. Terus ada kontribusi, terus ada kemajuan dari penelitian yang relevan itu ya. Nah, coba diskusikan sama pembimbing nanti, kalau saran saya sih tambahlah gininya metodenya atau model deep learningnya apa yang dipakai lagi gitu ya Ardi ya. ya, baik, Bu, baik. Terima kasih atas sarannya. Ya, kemudian di sini sih dari yang saya lihat ya memang sih deep learning itu kan bagian dari mesin learning. Ya mungkin ini aja ya konsistensi saja karena penekanannya sudah deep learning. Ah, Nah, nanti menyesuaikan lagi kalau ada perubahan misalnya diminta menambahkan model yang keluar dari mesin learning ya. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang, model deep learning ya di rumusan masalah maupun tujuan, ya udah deep learning aja yang dipakai Oh, gitu. Ya, karena di rumusan masalah balik lagi dia ke mesin learning sama tujuannya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih atas sarannya. tentunya ya nanti disesuaikan lagi model tambahannya itu pakai apa gitu ya. Nah, kemudian ini SDG ada 16, kemudian datasetnya yang dipakai apa? Atau Datasetnya itu dataset dari dataset publik, Pak, Ibu. dataset publik. Hmm, berikut, Ibu. Iya, dataset publik. Eh, jadi kemungkinan besar karena datasetnya ini sudah publik, kemungkinan pasti banyak ya eh, Hmm, publikasi lain gitu yang sudah hmm, memakai dataset ini ya. Mungkin benar, ya Ibu. harus lebih banyak explore lagi dari jurnal-jurnalnya gitu ya. Jadi ya itu tambahkan lagi Hmm, model apa yang dipakai, jangan BERT saja ya. hmm. Eh, jadi ini sudah berlabel. Nah, kalau tidak salah saya dengar tadi kok ada abstrak abstrak di yang ada di Undiknas gitu di Ya. bagian depan-depan. Itu apa hubungannya dengan dataset ini? Eh, Kebetulan saya bekerja di Undiknas, Ibu. Jadi, eh, Mm-mm. model ini akan saya terapkan pada back-end sistem Undiknas, yang dimana ketika penelitian dari dosen ataupun mahasiswa itu dapat diklasifikasikan langsung oleh sistem Undiknas. Nah, sementara di Undiknas itu masih menggunakan metode manual yang dimana eh, klasifikasi SDGs-nya itu dipilih secara manual. Nah, di Undiknas itu terkadang eh, mahasiswa dan dosen itu tidak memilih sesuai dengan relevansi artikelnya dengan SDGs. Jadi dipilih secara acak begitu ininya, apa namanya Bu, SDGs-nya. Seperti itu. Iya. Jadi bagus sekali ya sekarang memang sustainability sustainability gitu ya didengung-dengungkan ya. Nah, nah berarti ini dari yang saya tangkap ini Ardi akan membuat model dulu. Kemudian model itu akan dipakai dalam aplikasi berbasis web gitu ya, Ya, benar. diintegrasikan ke dalam aplikasi
Iya. web. Namun pada Ya, topik usulan, ya benar Ibu. Namun pada topik usulan proposal saya kali ini hanya nanti hasil finalnya itu dalam bentuk web based yang dimana nanti model ini ketika di apa namanya ditempelkan sebuah abstrak atau teks yang berkaitan dengan SDGs, model ini akan memberikan label itu abstrak eh, SDG 1 apa SDG berapa seperti itu. Jadi jawabannya nanti SDG 1 sampai SDG 19 seperti itu. ya berarti kalau menurut saya sih yang kita harus ini ya, kok bisa memilih langsung bird gitu Hmm. ya. Jadi tambahkan dulu modelnya, kemudian kita kan dapat model terbaik nanti. Nah, model terbaik itu yang nanti diintegrasikan ke dalam aplikasi web gitu kan? Iya benar itu. Iya, di ini merancang coba dari rumusan masalah karena tujuan itu kan selaras dia sama rumusan masalah. Bagaimana merancang arsitektur dan alur kerja mesin learning untuk melakukan klasifikasi. Jadi ada arsitekturnya ini dari BERT-nya ya, arsitektur BERT nih maksudnya Iya. ya. Ya. Iya, mungkin nanti ada penambahan modelnya. Nah, ini yang saya maksud tadi alur kerja mesin learning. Kemudian sejauh mana model transformer. Nah, ini kalau dari rumusan masalah sama tujuan itu belum nyambung ya, Ardi ya. Jadi ya mungkin yang pertama ya buat modelnya dulu. Satunya pakai bird, satunya pakai apa. Kemudian yang kedua eh, kita tahu jadinya ya yang mana yang lebih baik dari model itu. Kalau menurut saya karena Ardi langsung membuat aplikasi berbasis webnya, ya dibuat sajalah, jadikan rumusan masalah. Jadi bagaimana integrasi dari model terbaik dari mungkin dari dua model tadi yang dibuat ke dalam aplikasi web apa namanya gitu. Iya. Itu sih kalau menurut saya ya. Kemudian ya untuk tujuan itu disesuaikan saja sama rumusan masalahnya tadi. Ya, nanti diskusi lagi sama pembimbing ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas Ah, sarannya Ibu. ya, ya jadi nggak berhenti di model ini Ardi. Jadi ada aplikasi yang bisa dimanfaatkan langsung nanti ya sama universitasnya. Ya, Iya, baik. iya. Kemudian tadi kalau, nah ini berarti datasetnya kan sudah ada ya, sudah download. Ini sudah di-download Ibu dalam bentuk CSV. Oh, sudah. Jadi Ardi mengurangi pekerjaan ini, pencarian dataset ini karena beberapa temennya itu mulai dari nol mencari membangun datasetnya. Tapi tambahannya ya membuat model, membuat model tambahan dan langsung membuat aplikasinya. Iya. Kalau saya pikir sih, hmm, ya cocok lah ya untuk tesisnya gitu ya. Jadi ya nggak model aja, udah bermanfaat juga gitu. Kemudian kenapa yang 17 itu tidak dibuat dibuat kelasnya? Izin Ibu untuk menjelaskan untuk SDG 17 itu dari dataset OSDG Community itu tidak ada Ibu. Jadi komunitas ini itu setiap tahunnya itu menghasilkan dataset baru. Jadi pada tahun 2024 kemarin versinya itu hanya baru sampai SDGs 16 dan begitupun juga di tahun sebelumnya itu hanya sampai SDGs 15 kurang lebih begitu. Jadi yang data yang saya dapatkan ini hanya sampai SDGs 16. Nah, sebelum itu juga saya ingin bercerita sedikit Ibu eh, terkait dengan dataset yang dimana sebelumnya saya berencana menggunakan dataset dari sebuah abstrak dari jurnal internasional bereputasi di tahun 2024. Nah, jurnal itu mempublikasikan artikel-artikel yang membahas SDG 1 sampai 17.
Nah, namun eh, seiring berjalannya waktu di tahun 2025 itu jurnal itu discontinue. Jadi setelah saya berunding, eh, artinya data yang saya akan gunakan pada jurnal itu tidak baik untuk digunakan karena sudah discontinue. Dan setelah itu saya mulai browsing kembali data apa yang cocok untuk yang saya gunakan pada penelitian ini. Dan akhirnya saya dapatlah dataset OSDGs Community ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Iya. Ya, jadi 16 kelas. Ini jumlah datanya tadi berapa? Total awalnya itu 43.000 Ibu, 43.000 raw data, 43.025. Setelah apa namanya dikurangi itu menjadi 26.265 dan setelah di upsampling finalnya itu data 49.206 raw data yang akan saya pakai. Oh, yang mengerjakan upsamplingnya itu siapa? Saya sendiri. Oh, ya, jadi tadinya ada 43.000 menjadi 26.000. Oke, Ini setelah kenapa? Ini jadi turun sekali ini? yang di Nika yang dikurangi karena skor agreementnya lebih rendah eh, Oh, 0,6 itu. Jadi masih ada ambiguitas dari pelabelan itu. Makanya saya memutuskan untuk eh, menghapus karena dari beberapa studi yang saya baca eh, yang menggunakan dataset sama seperti ini itu datanya dihilangkan juga seperti itu. oh, jadi 0,6 ya. Itu angkanya udah dari mana itu dapat angkanya? Kok nggak Dari 0,7? eh, dari datasetnya Ibu, dari studi literatur yang saya baca, eh, jadi Oh, kebanyakan label negatifnya itu akan dihapus dari dataset yang akan saya gunakan seperti itu. hmm. Iya. Sebentar, sebentar adik ini. Nah, Oke. label negatif, label maksudnya gimana itu? Kelasmu bukannya 16 kelas, kok Ini seolah-olah jadi benar, ini benar Bapak. Nol. Yang di bawah 0,6. itu ada label positif, label negatif kok seolah-olah jadi dua kelas kan label kamu 16 kan maksudnya. Eh, ini gininya Pak, apa namanya? eh, Setiap apa namanya? eh, ini kan satu row data ini berisi sebuah kutipan teks. Nah, yang ini itu SDGs berapa? Terus yang label positif ini jumlah relawan di dataset ini disebut relawan yang melabeli bahwa eh, satu orang setuju dengan label eh, apa namanya eh, 5. 5, benar. Eh, Label positif 7 orang setuju dengan label 5 seperti itu. Kok Jadi dalam beda-beda labelnya kok memang beda. nggih, Ada yang satu, ada yang satu dua. nggih, nggih, Bapak. Dari dataset yang saya dapatkan itu eh, terdapat 1 sampai 9 orang yang melabeli dalam satu row data ini. Oke. Nah, nanti nanti kita coba itu ya lebih ini menjadi penting ini. Kalau salah nge-labeli ya itu. Nggih, nggih, Ya, saya lanjut Bu, catat. lanjut. Lanjut dulu, Jadi, lanjut. Oke, terus. ya, terima kasih. Berarti ini yang misalnya yang dibuang yang baris 2 ini ya, Ardi ya. Ya, benar. Nggih, benar itu benar. Baris 2, baris 4 itu dibuang. Nggih. Oh, mm-mm. 0,33 ini gimana ngitungnya 0,33 ini? Itu label positifnya dikurang label negatif. Sebentar saya carikan perhitungannya. Jadi label positif dikurang label negatif per label negatif, label positif plus label negatif Oh ya, 7 kurang 1, 6, 6 per 8, 0,75. 1/3. untuk Iya, agreementnya. jadi di datasetnya udah begitu ya. Jadi, sudah Hmm, jadi terlabeli dengan rumus demikian. Seperti ya, itu. iya.
iya lumayan banyak sih itu yang dibuang jadinya ya jadi dua Lumayan banyak Ibu. puluh enam ribu. Ya, 17-an, 17 ribuan. Iya, oke. Jadi dari tadi karena SDG-nya tadi yang 12 kurang makanya itu di upsampling jadinya biar sama ya posisinya ya. Iya, benar Ibu. Selain itu juga kenapa Hmm. saya mengambil teknik upsampling? Jadi kalau misalnya saya pakai downsampling akan ada sangat banyak data yang akan dibuang. Maka dari itu berdasarkan arahan dari pembimbing juga saya menggunakan eh, teknik upsampling untuk dataset ini. Iya. Eh coba deh ditambahkan yang seperti apa adanya tanpa di upsampling. Jadi kelasnya ya kalau memang sedikit ya sedikit gitu. Biarin aja apa adanya. Iya, iya, iya. Karena ada yang lain, penelitian lain itu mau di upsampling, mau yang biasa dibiarin apa adanya itu hasilnya ya nggak begitu banyak berubah gitu. Coba ya Ardi ya sambil jalan itu ya dibandingkan ya. Kebetulan itu akan saya bandingkan dari hasilnya mungkin Bu, bagaimana hasil menggunakan dataset Ah, ah. upsampling atau downsampling kurang lebih seperti itu Ibu. Iya, jadi ya udah biarin aja eh, sebagai ini aja nanti pembandingan. Jadi semakin banyak pembahasannya itu bagus kan untuk artikelnya nanti gitu ya Ardi Iya, ya. iya, baik Ibu. Oke. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Pak Hendra ya. Ya, Iya, oke. makasih Bu. Terima kasih. Kita lanjut ke Prof. Sari nih. Terus Prof. Ya, iya, silakan Prof. Ya, terima kasih. Bentar ya. Apa ilmu ini? Hmm. Oke, latar belakang. Latar belakangmu itu terlalu pendek itu ya. Siapa nih? Ardi ya. Iya, iya, Prof. Ardi apa Adi? Bentar. Ardi, Ardi. Ardi sudah Iya, setelah ya. iya, Oke, benar latar Prof. belakangnya ya kurang lengkap saya pikir itu. Meskipun memang nyari lengkap kan sulit ya. Artinya mungkin di latar belakang itu perlu mungkin diuraikan eh, ya cerita apa kelebihan sistemmu itu. Nah, kan Iya, nanti ceritanya akan membuat sistem. iya, Jadi diuraikan mungkin diceritakan apa kelebihan sistem yang akan dibuat, kemudian apa kekurangan sistem yang sudah ada. Gitu. Kalau ada ya, tapi saya pikir sudah ada itu misalnya POP itu kan sudah seperti itu. Artinya ketika kita mencari artikel tentang A, B, C, D ya dengan POP kan muncul dia. Pada begitu POP itu. Saya baru kalau menggunakan sekali hello. Ah, iya, ya, iya, nanti itu dibandingkan apa kalau ada sudah ada sistemnya dibandingkan apa kelebihan sistemmu sehingga orang bisa melihat bahwa penelitianmu ini penting untuk dilakukan. Gitu ya. iya, Jadi kalau Ardi ingin minta dana ke sponsor, itu harus jelas bahwa penelitianmu ini penting gitu. iya. Ya, itu Baik, diceritakan di sana ya. baik Prof. Akan Apa saya pertegas kembali. kelebihan khususnya yang terkait dengan pengklasifikasian artikel dikaitkan dengan pencapaian Iya, SDG kan gitu maunya. iya, Nah, itu pentingnya di mana itu gitu. Jadi misalnya kalau sudah bisa mengklasifikasikan penelitian ini menunjang SDG nomor 2 atau nomor 3 gitu misalkan, maka akan begini-begini ya, mungkin bisa lebih dikasih contoh seperti itu. iya. Baik Prof. Kemudian hasil penelitian yang sudah ada terkait hal-hal semacam ini sudah ada enggak? Jadi penelitian apa latar belakangnya Ardi itu masih kurang dukungan pustaka. Ya, bukti-bukti empiris bahwa klasifikasi artikel itu sudah banyak ada, tapi belum ada yang bicara tentang SDG.
Kalau Baik, toh Prof. pun ada yang tentang SDG mungkin belum begitu baik kan gitu. Ya, Ya, baik, sehingga perlulah penelitiannya Ardi ini kan gitu. Nah, ya, kemudian juga perlu diuraikan mengapa pilihannya Brad itu, ya, ya, kenapa tidak apa tadi Roberta gitu misalkan atau klasifikasi yang lain gitu ya. Nah, baik, jangan Prof. lupa daftar pustaka pendukungnya bahwa Brad ini unggul karena begini menurut siapa dia unggul gitu misalkan ya. Ya, Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saran. itu masukkan ke latar belakang, kemudian tadi. Nah, ini kok tidak mau bergerak anu saya. Oke, kemudian ada yang mengatakan di halaman tidak punya nomor halaman 6 ya, halaman 6 itu dikatakan model transformer ya. Transformer itu kan neural network sebenarnya. Ya, Memiliki kemampuan superior dalam memahami makna dan nuansa dalam teks yang kompleks. Halaman 6 baris paling atas ya. Seperti yang ditemukan dalam abstrak artikel ilmiah. Nah, itu tidak boleh begitu nulisnya. Ya, ya, cantumkan artikel ilmiahnya siapa. Gitu. Misalnya artikel ilmiahnya si A, tahun berapa, gitu ya. Jangan baik, ditulis begitu saja, cantumkan ya. Oke. Nah, kemudian, eh, ini masukkan dulu. Kemudian identifikasi masalah. Oke, itu nomor 2 itu sih bukan masalah ya. Dibutuhkannya sebuah sistem otomatis yang akurat untuk mengklasifikasi artikel itu bukan masalah mungkin ya. Jadi masalah itu mungkin ini bisa dirumuskan sudah ada mungkin sistem tetapi belum optimal hasilnya. Mungkin belum akurat atau apalah gitu ya. Jadi ada sistem yang sehingga Ardi perlu mengembangkan yang baru sebagai peningkatan dari yang lama kan gitu ya. Itu bukan masalah sebenarnya. ya, Kemudian batasan masalah. Nah, pada batasan masalah itu mungkin perlu dicantumkan artikel tahun berapa saja. Nah, jadi kalau mau mengambil 10 tahun terakhir kan luar biasa banyaknya itu. Jadi artikel tahun 2005 saja mungkin dicantumkan di sana. Ya, dituliskan di proposal, nanti di tesnya juga dituliskan sehingga terbatas penelitian pengembangan ini dasarnya adalah artikel tahun 2000 berapa gitu ya. Kemudian apalagi, nah kemudian artikelnya juga dibatasi gitu ya. Artikelnya itu artikel yang tadi sudah dikatakan adalah yang berbahasa Inggris kan gitu. ya, Nah, berbahasa Inggris. Nah, lalu artikel yang seperti apa? Apakah yang Scopus? Scopusnya ada lagi satu, dua, tiga, empat kan? Anunya apa? Klasterisasinya dia ada kuartil satu, dua, tiga, empat itu mungkin harus jelas di sini ya. Dituliskan aja ya, jadi data yang digunakan nanti adalah abstrak dari artikel tahun 2024 sampai 2025 gitu umpama. Yang Scopus terindeks satu saja atau berapa gitu ya, yang jelas di sana. ya, baik, Nah, Prof. ada juga artikel eh, bahasa Indonesia yang artikelnya bahasa Indonesia, artikelnya diterbitkan Indonesia tapi isinya bahasa Inggris. Masuk nggak itu? Eh, Kalau Masuk nggak? dalam case ini itu misalnya artikelnya bahasa Indonesia, jadi abstraknya saja yang akan saya gunakan, Prof, untuk melihat dia Oh SDGs gitu. berapa. Jadi, Jadi tidak kalau abstraknya bahasa Indonesia, meskipun isinya bahasa Inggris tidak dipakai ya. tidak dipakai, Prof. Oke, ya. Ya, makanya harus jelas gitu ya. Ya mungkin Ya, di batasan masalah ini dimunculkan kalau gitu. ya, Bahwa baik, yang Prof. akan dibaca nanti hanya abstrak, Ya, ya, bukan baik, Prof. keseluruhan artikel. Jadi kata kunci tidak dibaca. Kata kunci sebenarnya bisa, Prof. Cuman tidak dipakai dalam hal ini, dalam Nah, dataset saya. betul. Ya, Iya. Nanti kalau ada pertanyaan, lalu mengapa kita buat kata kunci kalau itu tidak tidak dijadikan rujukan gitu? Padahal dia kayak kata kunci. Jadi kalau kita itu mau mencari artikel dengan cepat, kita sesuatu dengan cepat kan kita seperti di Google
yang kita Iya, ketikkan ke kata kuncinya, iya, benar, Prof. bukan abstraknya. Yang gitu. Iya, iya, Ya, coba dipikirkan tuh gimana nanti itu. Saya juga enggak gitu paham ini. iya. Kemudian apa namanya ini? Nah, di rumusan masalah itu kan ada mengapa memunculkan kata mesin learning di sana? Padahal kan Eh, mesin learning itu kan lebih luas dari deep learning. Nah, sedangkan di judul menggunakan deep learning, kenapa enggak deep learning aja tulis di sana? iya, mohon maaf, Prof. Akan Ya, saya koreksi. Iya, ya mesin learning itu luas kan. Deep learning kan bagian dari mesin learning ya. iya, Prof. Jadi itu agar dianukan nanti ya. Nah, Adi ini yang menggunakan model transformer ya. Apa ini kan apa jaringan saraf ini ya. Iya, Prof. Ya, neural network ini ya. Oke, oke. Neural network kan banyak macamnya ada ANN, CNN, RNN itu. Iya, Oke. Nah, kemudian eh, oh pustakanya nanti tolong dicek lagi cara pengetikannya ya. iya, Kemudian ada satu pustaka, ada beberapa satu dua pustaka mungkin yang sudah kedaluarsa itu kalau tahun dilihat dari tahunnya ya. Ada tahun 2001 itu berarti sudah 24 tahun ya. Nah, iya, terus ya, saya tidak tahu itu apa eh, ilmunya mungkin masih berlaku isinya, tapi kan persyaratan di penulisan kita kan ada jurnal tuh 5 tahun terakhir, kalau buku 10 tahun terakhir. Kira-kira begitu rasanya. Ya coba dicek itu Ardia. iya. Baik, Prof. Terima Ya, kasih, Prof. Sarannya. nah, oke. Kemudian, nah ini tadi saya dengar ada relawan-relawan tuh. Siapa yang dijadikan relawan? Bagaimana milih relawan itu? Lalu apa tugas mereka? Iya. Mungkin izin menjelaskan kembali, Prof. Terkait dengan relawan itu. Jadi di dataset ini didapatkan di sebuah form yang dinamakan OSDG platform, yang di mana OSDG platform ini adalah tujuannya yang memang untuk mengembangkan Nah, saya nyatanya relawan, jangan jelaskan itu. ya, Relawan ini apa yang maksudnya? Orang atau mesin? orang, Prof. Orang. Nah, bagaimana Anda milih orang ini? Dari platform OSDG-nya Nicole udah langsung ada orangnya, Prof. Oh, pelapor itu udah ada orangnya. Oke, jadi di sana terdiri dari beberapa relawan dari seluruh dunia yang ketika membuat dataset itu akan Nah, ya, relawan ini apa pekerjaan mereka di sistem itu? eh, dia memang mengkhususkan pada platform ini mencari eh, sebuah eh, database-database yang berkaitan dengan SDGs itu sendiri, Prof. Jadi ketika Oh, ada gitu. relawan Ya. mendapatkan sebuah data, itu akan dilemparkan ke forum dan diberi Hmm. label di dalam forum itu. Seperti Nah, itu, ini Prof. relawan ini di mana lokasinya? Di berbagai negara, Prof, di seluruh dunia. Gitu. Gitu. Nah, apakah mereka bersedia membantu Ardi? Eh, Artinya datasetnya, dengan jadi gratis setiap gitu tanpa Oke, ada tambahan biaya gitu. oke. Jadi izin Prof. Jadi datasetnya itu memang disediakan secara publik dan kebetulan dataset ini memang bisa diakses secara gratis dan memang dikhususkan untuk dikembangkan untuk model-model Oke. yang dapat melakukan klasifikasi dari artikel ini sendiri ini Prof. Seperti Tadi itu. saya lihat di slide terakhir itu ada relawan memberi keputusan. Nah, ini nih yang tabel ini, apa itu? Memberi skor gitu ya. Nah, skor kesepakatan di antara para relawan. Jadi para relawan itu dalam bayangan saya, yang saya tadi bayangkan itu jumlah suara dari relawan dan sebagainya. Jadi mereka seperti melakukan sesuatu gitu. Iya. Gimana itu Jadi, maksudnya? Jadi bisa anggaplah umpama saya relawannya. Saya iya. berpikir kalau saya relawan mungkin diberikan form oleh Ardi, lalu Iya. saya isi form itu dengan menyatakan, oh artikel ini cocok dengan SDG nomor 5, ini dengan nomor 7, gitu maksudnya kerjanya mereka. Benar, Prof. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah data yang mungkin Prof nanti masukkan, itu akan dicek kembali oleh relawan lainnya, Prof. Kurang Oh lebih gitu. satu data Ah, yang Prof masukkan pada platform ini akan dicek itu 6 sampai 9 orang. Apakah ini memang
benar label Hmm. Prof yang Prof berikan seperti itu. Nah, Makanya dari tabel yang saya tampilkan ini ada label negatif dan label positif. Nah, jika ya, relawan itu setuju, itu akan diberikan di label positif, dan jika tidak setuju itu labelnya negatif. ya, Seperti oke. itu, Prof. Nah, ini berarti Ardi sudah berhubungan sama mereka. Kalau berhubungan secara langsung tidak, Prof, karena datasetnya itu dapat diakses di Zenodo, platform yang bisa akses Hmm. database secara terbuka. Tapi kalau minta mereka memberi apa ini memberi skor itu kan harus dihubungi mereka. Apa mereka beri skor otomatis dengan mesin gitu? Udah paham saya Uh, nih. Kebetulan datasetnya itu sudah dalam bentuk CSV, Prof, jadi tinggal Ya, di-download saja seperti itu. sudah ada plus minusnya gitu. Ini sudah ada, Prof. Oh, harusnya ditunjukkan. Ini dia contohnya, bukan? Ini Niki, Prof. Oh, itu. Mana plus minusnya ini? Di label positif, Oh, gitu. Oh, berarti di- ini satu itu artinya satu orang membeli skor negatif. ya benar, Prof. Oh, jadi itu. Nah, itu yang terakhir mungkin ini yang saya tanyakan. Jadi Oke. itu saran. Itu kalau memilih dasar memilihnya itu untuk memilih apa yang dilihat untuk membuat klasterisasi itu. Eh, data apa yang digunakan seperti itu, Prof? Ya, artinya abstraknya Anda baca sistem Anda membaca, oh ini masuk SDG 1 gitu. Apa yang Oke. dipakai dasar itu? Dasar datasetnya maksudnya gitu. Bukan dasar dasar mengelompokkannya. Eh, oke. Berdasarkan dataset yang sudah saya dapatkan, Prof. Jadi dari dataset yang saya dapatkan ini sudah ada eh, label-label dari SDG 1 Oh, itu sampai di kolom 16. itu abstrak itu ya. Ini ada abstrak, ada kutipan, ada kebijakan juga, Prof, yang Nah, berkaitan dengan SDGs. Dan di ya gini maksudnya gini. ini, Nah, ada suatu artikel kan itu. ini, Sistem ini, yang Adi buat membaca abstrak artikel itu. ini benar, Prof. Nah, lalu dia menyimpulkan sistem AD. Oh, ini masuk SDG 16 gitu misalkan. Ini, ini, Nah, ini. dari mana sistem AD itu bisa mengelompokkan itu? Nah, Dari jadi dari kalimat-kalimatnya atau dari mana? dari kalimat-kalimatnya, Prof, dari Ya, kata-kata yang betul. ada pada eh, abstrak itu sendiri, seperti itu. Nah, kadang-kadang abstrak itu terlalu umum itu gimana itu? Misalnya, penelitian nih tujuan begini-gini, dalam penelitian ini dilakukan pengembangan teknologi ini gitu. Tapi Ini, tidak jelas teknologi apa gitu. ini, Gimana yang kalau yang model yang ambigu-ambigu gitu gimana caranya itu? ini. Jika seperti itu, jadi model ini itu saya harapkan bisa mengklasifikasikan sebuah abstrak ataupun kutipan teks hasil dari sebuah paper itu sendiri, Prof. Jadi mungkin kesimpulannya yang mungkin katanya terdiri dari 100 sampai 200 kata bisa di paste atau di paste pada model ini, dan itu akan menghasilkan Ya, karena harus harus diingat itu Ardi. Artikel ini, itu kadang-kadang banyak tumpang tindihnya. Artinya, ini, katakanlah artikel matematika. Oh, setelah dibaca abstraknya, oh ini masuk matematika keuangan gitu misalkan. Nah, ternyata ada dalam matematika keuangan masuk juga ada kalkulusnya, ada aljabar linearnya, ada. Itu gimana masuk? Kemana dia dikelompokkan? Apa ke matematika keuangan, apa ke kalkulus, apa ke aljabar linear? Itu maksud pertanyaan saya. oh Ya, ini, ya coba ini, dipikirkan itu ya. ini, Kan baik, ada Prof. banyak double itu, misalnya apalagi yang ilkom. Artikel ilkom Oh tuh banyak itu bantuan dari matematika segala macam. Apa matematika ya gitu. ini, ini, Jadi ini, SDG-nya mungkin bisa lebih dari satu gitu maksud ini. saya. Mungkin Jadi artikel bisa lebih dari ya bisa multilabel lebih dari seperti satu itu. kan. Ini, Jadi ini. A itu Karena bisa masuk SDG 1, 2, 3, 4, 5 gitu umpama. Atau ini, mungkin SDG semuanya 1 sampai 16 gitu ya. ini Itu benar, mungkin Prof. perlu diperhatikan juga. Nah, SDG 17 mengapa tidak ikut Aldi? Karena di dataset yang dikeluarkan Oh, oleh tidak ada komunitas datanya ya. ini, datanya belum terkumpul, Prof. Jadi Oke. setiap tahun komunitas ini mengeluarkan dataset di Ya, tahun ya, oke. Ya, 2024. cukup. Oke. Nih, nih. Nah, ini kan Anda membuat kelompok baru ya. Kelompok baru nanti, Prof.
Artinya ini belum belum ada misalnya kenapa kenapa harus klasifikasi? Kalau klasifikasi kan sudah ada dia ya kelompok-kelompoknya. Apa enggak cocok lebih cocok klasterisasi ya istilahnya. Kebetulan pada case ini, pada tempat saya bekerja yaitu di Undiknas, Prof, Hah? membutuhkan sebuah model atau sistem yang dapat Oke. mengklasifikasikan paper-paper dari dosen Oke ya. ataupun artikel mahasiswa seperti itu, Prof. Ya. Ardi kerja di mana tadi bilang? Saya di Undiknas, Prof. Undiknas. Nggih, Prof, Oh, Denpasar. saya tadi dengar Undiksa. Gitu. Kok Di saya Undiknas, tidak pernah lihat Ardi di Undiksa gitu kira. saya di Undiknas Denpasar, Prof. Ya, oke. Mungkin cukup itu Pak Aris saya kembalikan pada Ya, Pak Aris. ya, Terima terima kasih, kasih. Prof. Ya, 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 kita lanjut dulu ke Bapak Hendra lagi, Pak Dr. itu Hendra Saputra. Terus Pak, kita ada masukan. Oke, terima kasih. Saya mungkin ada sedikit ini terkait dengan eh, kemungkinan menggunakan model-model yang layak untuk dibandingkan gitu ya. Kalau saya baca-baca sekilas nih mungkin perlu diperdalam lagi. Jadi BERT itu kan original BERT itu kan sudah ada model-model optimasinya. Jadi tadi sudah ada disebutkan juga Roberta ya yang Betul. lebih robust dia. Lalu ada beberapa lain saya baca-baca nih ya. Coba kita nanti bisa didiskusikan lagi. Nah, ini ada yang terbaru ini yang namanya Modern BERT atau Neo BERT yang katanya itu secara arsitektural mampu memberikan performa dan kecepatan yang lebih baik katanya ya karena dia mampu memiliki kapasitas untuk mengolah lebih banyak token. Meskipun demikian kalau dilihat dari datanya Ardi kan ini sebenarnya tokennya nggak akan begitu banyak ya karena datasetnya segitu-segitu itu ya. Nah, Iya, itu benar. mungkin bisa dijadikan bandingan. Apa benar nih ya yang dikatakan Neobird yang terbaru ini ataupun Roberta itu cocok dengan ini gitu loh. Ya, itu ya. Kalau seandainya memang benar kan bisa kita simpulkan bahwa oh ya benar ternyata Roberta atau Neobird itu memiliki performa seperti yang dikatakan dan cocok diaplikasikan dalam sistem yang Ade akan kembangkan di Undiknas gitu misalkan. Nah, gitu ceritanya nanti. Jadi nanti beberapa apa namanya variasi dari Bird itu yang sudah dioptimasi untuk kasus-kasus tertentu itu bisa dicoba. Tapi kita tidak tentu saja dalam hal ini tidak tidak menuju ke arah efisiensi, keringan, model yang ringan dan sebagainya ya kita mencari yang lebih akurat, akurasian begitu ya. Karena akan Benar. diaplikasikan pada mesin yang bukan mobile apa istilahnya bukan embedded system gitu ya. Nah, itu yang pertama dari saya. Terus yang kedua, andai kata nanti secara prinsip sudah tidak ada masalah dalam proposal ini, eh, di akhir kegiatan jika model sudah dihasilkan, coba itu label apa namanya dataset yang awalnya dihilangkan karena katakanlah memiliki agreement yang kurang, itu coba dicobakan aja itu, ingin lihat berapa dapat persentase atau probabilitasnya nanti, ya. Apakah sesuai dengan agreement itu gitu misalnya ya? Ingin tahu aja saya seandainya Oh, ini gitu. ingin Kita tahu yang tadi coba dengan data dibuang-buang yang masukkan nggih. ke sana ya apakah sesuai dengan agreement bagaimanapun juga agreement itu kan sudah hasil hasil labeling juga dari komunitas kan gitu ya kalau ternyata Benar. setelah dicobakan ternyata oh iya benar sesuai dia awal atau sejalan lah ya dengan agreement dengan apa namanya tingkat keyakinan yang diberikan oleh model oh berarti ya cocok juga sih sebenarnya agreement ya begitu ya. Nanti kan hasilnya katakanlah sesuatu yang agreementnya rendah itu, kita kan hapus nih sekarang. Ya karena Nggih. agreementnya rendah. Tapi nanti ketika kita uji coba kan pada model yang sudah jadi, ya Hmm. mestinya sih dia akan mengklasifikasikan kepada salah satu kelas dengan tingkat nilai keyakinan tertentu gitu ya. Iya, Atau benar. probabilitas. Nah kita lihat di sana tinggi atau rendah probabilitasnya gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah temuan bisa diceritakan nanti. Nggih, baik, Bapak, akan saya pertimbangkan. Ya. Nah, saya rasa itu Pak Edi Aris, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mungkin dari saya terakhir ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Hendra maupun Bu Joni tadi saya setuju. Jadi problemnya siapa namanya uh, Ardi, Prof.
arti ya. Bapak. Jadi kebetulan di sini kamu menggunakan data SDGs 16 kelas. Iya, Jadi itu ada baiknya ya, ada keuntungannya bagi kita dalam riset. Jadi sehingga itu adalah kasus klasifikasi yang multi kelas, jadi banyak kelas. iya, Jadi baik, baik. biasanya kalau kelasnya lebih dari tiga itu kita kondisinya menjadi kompleks arti, menjadi kompleks. Baik, Banyak hal yang dapat kita uji di sana. Satu misalkan adalah terkait dengan kompleksitas model klasifikasinya nanti. Overfittingnya bagaimana? Kemudian uh, waktu komputasi trainingnya seperti apa. baik. Nah, kemudian juga terkait dengan keseimbangan data bagaimana. Jadi, saya sangat setuju bahwa ini tidak hanya menggunakan satu model saja. Ya, jadi perlu ada model pembanding. Jadi barang tiga atau mungkin ya kalau dua mungkin terlalu sedikit ya tiga lah. Carikan tiga pembanding tadi yang sudah sampaikan Pak Hendra itu kira-kira apalah kira-kira model lain yang layak dibandingkan dengan BERT. Ya, kalau basisnya deep learning itu kalau kalau kan ini berarti basisnya berbasis transformernya. Biasanya pasangannya kan ada BERT, IndoBERT, kemudian XLMR gitu kan gitu ya, yang multi language ya. Nah, silahkan nanti Baik, diskusikan dengan Pak Endra tadi sudah memberikan apa namanya informatif itu sangat bagus kira-kira itu sebagai pembanding. Jadi tidak cukup dalam kasus ini satu algoritma klasifikasi aja di itu. Saya setuju karena kita ingin melihat nanti kalau membandingkan kompleksitas gimana kalau cuma ada satu algoritma aja kan nggak bisa. baik, baik, baik. Ya, jadi harus lebih dari paling nggak tiga algoritma lah untuk kelayakan S2 itu sangat bagus itu. Karena kebetulan kamu adalah multi kelas kasus klasifikasinya ini. Iya, Nah, ya, nah kemudian yang kedua, ini kan belum jelas banget tadi ceritanya tentang data. Oke, sudah data dalam CSP 16 kelas, bagus. Berarti kelasnya cukup banyak. Tapi saya belum tahu tadi CSP kamu misalkan bagaimana keseimbangan datanya. Ada kelas yang sangat minor. Nah, ya, jadi ada yang sangat mayor, ada yang sangat minor kelasnya. iya, Seperti ini iya. kondisinya. Nah, ini akan menjadi permasalahan. Nah, apakah skenario kita nanti apakah sengaja dibuat kondisi ini menjadi seperti ini atau ditambahkan satu kondisi yang sebagai baseline atau plus ditambahkan kondisi yang sudah diseimbangkan. Iya. Kamu akan menyeimbangkan apa gimana? Eh, Mungkin saya akan baca-baca kembali, Prof, dari studi yang menggunakan dataset yang sama, Ya, Bapak. kalau Iya. menyeimbangkan ini sebagai original datanya, Ini kalau yang kamu original. menyeimbangkan, seimbangkan secara bertahap. Jadi dari komparasinya kita bisa melihat model ini seperti apa kerentanannya terhadap keseimbangan data, gitu ya. Iya, iya, Nah, kemudian ketika oke kamu sudah data sudah jadi, berarti tidak iya, ada proses labeling ya, data sudah dipercaya berarti ya, iya, iya. data sudah terpercaya. Cuma problemnya adalah kondisi yang agak original. Nah ini coba dimainkan dia nanti ya, Iya, dimainkan. eh, Jika memungkinkan ini bisa dimainkan secara eh, bertahap keseimbangannya, sehingga kita bisa bisa melihat banyak hal dari eh, pengaruh multi kelas ini terhadap model yang dibandingkan. Ingat ya modelnya paling tidak tiga. Ya, kompleksitasnya nanti kita lihat overfitting, interfittingnya seperti apa, kinerjanya berdasarkan mungkin jumlah keseimbangan dan seterusnya. Ya, nah itu dilihat deh ya nanti. Karena ini multi kelas, jadi nanti kamu cari aja referensi problematik klasifikasi yang multi kelas itu seperti apa. baik, baik, Pak. Analisisnya apa aja yang bisa kita review atau bisa kita analisis. Nah, nanti itu dikembangkan gitu. Jadi Iya, yang Bu Joni pertama itu memang oke saya sangat setuju. Jadi
tambahkan di sini modelnya, tidak hanya BERT saja ya. Baik, baik. Oke, mungkin dari Bapak itu saja. Adik mungkin ada yang mau dikonfirmasi? Nih, mohon izin Bapak Riz dan Bapak Hendra satu pembimbing dan Bapak Ibu penguji untuk pembandingan model mungkin secara teknis akan saya lakukan kembali pendekatan ke literatur-literatur yang ada dan setelah itu saya akan kembali bimbingan kembali dengan Pak Riz dan Pak Hendra juga model yang terbaik untuk dibandingkan itu model apa. Seperti itu mungkin Pak. Sebelum ke sana ya, saya ingat ini berarti data ini seluruh tadi Prof. Sari sempat nanya dari banyak negara gitu ya? Betul. Nggih, 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 nggih. Relawannya dari berbagai negara, Bapak. Berarti ini yang di review ini adalah bahasanya apa? Bahasa Inggris, Bapak. Korpus Inggris. Oh, Gitu. Bahasa Inggris saja. oke. Berarti BERT-mu ini ya BERT aja ya, bukan Indobert. Nggak bisa Indobert. Karena Nggih. Indobert berarti kan dia Ya, single dari language. bahasa Jadi Indonesia. BERT aja. Coba bandingkan dengan saya eh, ada juga ide samping Pak Endra tadi. Coba bandingkan dengan XLM ya. Nanti Pak, XLMR. XLMR, Pak. Ya, dia kan XLMR itu kan sebuah model yang basisnya adalah multilanguage gitu. Ya, di samping tadi yang Pak Endra sampaikan itu apa? Yang jelas ini tidak bisa menggunakan model yang Indonesia Ya, karena dia pendekatannya bahasa asing ya. gitu. Oke, oke. Nah, ada lagi Ardi? Eh, Mungkin itu saja dari saya, Bapak, terkait dengan apa namanya usulan proposalnya. Dan izin bertanya, Bapak, untuk selanjutnya, adakah hal administratif di SIAK ataupun di lain hal harus saya lengkapi setelah ujian ini sebelum saya bimbingan lagi ke Bapak Ya, setelah ujian ini tim penguji akan memasukkan kan masukan di sana kan. Nah, kamu di harus SIAK. selesaikan revisi itu. Revisi itu diselesaikan, dikonfirmasi ke beliau. Beliau kemudian akan memberikan approval bahwa revisi yang sudah kamu kerjakan sudah sesuai. Misalkan dari Bu Lojo ini minta tambahan komparasi metode. Berarti misalkan kamu sudah menambahkan metode menjadi 3 metode gitu. Nanti beliau disampaikan ke beliau, ini Bu perbaikannya, ini dokumennya. Nanti ajukan proses bimbingan ke beliau sebagai bentuk revisi. Maka Bu Lojo ini kalau sudah oke akan melakukan approval. Demikian juga dengan dosen-dosen yang lain. Artinya setelah approval itu dilaksanakan, proses penelitianmu bisa jalan. Artinya itulah penelitianmu yang disepakati. Nah, jadi setelah itu proses proses melakukan penelitian, penelitian setelah approval itu kamu berinteraksi dengan dua pembimbingnya, dengan saya, dengan Pak Hendra gitu. Jadi Pak ini yang dikerjakan disepakati dengan tim uji ini, eh, pembimbing juga setuju tidak ada masalah, itu dikerjakan, apa hasilnya dilaporkan, sehingga penelitiannya final. Jadi setelah itu oke, berarti nanti kedua pembimbing akan approval kamu untuk masuk ke kelayakan. Oke, tapi sorry, kamu 2024 ya? 2000, Bagaimana? Iya, gitu, 2024, Pak, angkatan 2024. 2024, oke. 2000, Prof, Pak, Pak Sunario masih di sini. Pak Sunario kena gini dia, Kena dia seminar hasilnya. kena seminar hasil ya? Ya, benar, benar, benar. Ya, jadi sedikit berbeda dengan kakak kelas. Eh, Seminar hasil dulu ya, cuma nanti di prodi akan merumuskan hasil itu cukup dengan apa gitu ya, apakah dengan ujian seperti ini atau cuma kamu membuat video dikirimkan ke hasil biar karena apa namanya untuk uji ini apa namanya jadwal terserah aja bukan Bapak Ibu dosen itu Sepakat. sangat tinggi. Itu nanti mungkin dengan video dengan apa kalau sudah hasilnya oke, kamu mengirimkan data berarti di approval nanti masuk ke kelayakan ujian seperti ini. Nah, di kelayakan itu nanti kita akan bertemu secara bisa secara luring, secara daring gitu. Hadiah seperti ini. Jadi kamu mempresentasikan hasil risetmu. Nanti ada revisi lagi, diberikan revisi oleh tim penguji yang kita ini yang berempat ini, saya, Pak Indra, Bu Joni, Prof. Sari, memberikan revisi. Revisi itu kamu kerjakan, dikonfirmasi ke
beliau-beliau beliau oke semuanya, baru kamu ujian final. Nah, di ujian final itu lah baru keluar nilai tesis nanti gitu. Tesis final yang akan menjadi yudisiumnya gitu. Jadi seperti itu prosesnya yang kamu yudisium. Nah, tapi kayaknya di 2024 ini nilainya terpecah gitu. Di proposal ada, di apa namanya hasil ada gitu. Nanti ya akan diberikan nilai. Tapi secara alur penelitian seperti itu kurang lebih besarnya. Jadi kamu berakhir di penelitian final nanti setelah itu besar itu. Ya sudah punya untuk publikasi. Ya kalau aturan sih kalau belum punya publikasi berarti ini dipakai publikasi. Kalau sudah punya publikasi Minta ini tiga pakai Bapak. tingkat 3, Ini sampun Bapak. sudah tingkat 3 Ini sampun. itu bisa dipakai. Tugas dari mana kapan itu? Tugas di semester kemarin, mata kuliahnya Prof. Hendrawan, itu THK, Prof. Oh, THK. Iya. Saya nggak tahu THK itu bisa ya Pak, skenario THK yang tidak ada Eh, hubungan. Bisa asalkan sesuai dengan SK rektor nanti Pak. Harus ada salah satu dosen di sana bisa dipakai dan dengan Oke. jumlah citasi tertentu. Ya, seperti itu Ardi prosesnya. Nah, jalani aja. Habis ini berarti kamu diberikan masukan sama Bapak Ibu itu diselesaikan revisinya. baik, 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 Pak Dan Aris. dikonfirmasi ke beliau tahap ya. Sampai Ya, terlalu jauh. Bapak dan Ibu tim penguji, Bu Lojoni, Prof. Sari, atau Pak Endra, enten malah yang mau disampaikan Pak. Cukup. Cukup, Ibu, cukup. Pak Endra. Oke. Ya, Ardi berarti sudah selesai kamu ujian, tinggal kamu menyelesaikan revisinya. Tadi ya, secara garis besar kami menghendaki kamu ada komparasi metode intinya itu. Ini Ardi boleh kamu menutup dengan satu dua patah kata sebagai penutup. ya. Akhir kata yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Aris selaku pembimbing pertama dan ketua penguji pada hal ini, dan Pak Gede Sunaria selaku Kaprodi di Pasca Sarjana Ilmu Komputer, dan Prof. Saryase yang saya berterima kasih sudah berkenan hadir, dan Ibu Joni dan Bapak Hendra, saya berterima kasih banyak atas masukan-masukan yang telah diberikan. Dan selanjutnya saya akan melakukan revisi kembali dan akan segera menghubungi Bapak Ibu untuk menyerahkan kembali revisiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Ya, boleh ditutup rekamannya dulu, Endra. Ardi, stop rekamannya. Oke, Bapak Ibu, berarti ini ujian.